paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang 5 tahun. Kalau memang ternyata ada yang penghormatan dari rakyat, penghormatan dari rakyat, karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Presiden Prabowo Subianto genap 100 hari memimpin Indonesia pada 28 Januari 2025. Etape pemimpinan 100 hari pertama selalu menjadi momen krusial untuk mengukur kinerja kepemimpinan. Durasi waktu itu dianggap cukup bagi seorang presiden untuk memperlihatkan gebrakan nyata pada masyarakat. Baik itu yang hadir dalam bentuk kebijakan yang melanjutkan sebelumnya atau kebijakan yang bentuk berbeda dari presiden sebelumnya. Keberhasilan Prabowo memenangi Pilpres 2024 bukan keberhasilan yang berdiri sendiri. Ada banyak pihak yang berkontribusi dalam pemenangan Prabowo, salah satunya adalah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Jokowi memiliki andil besar dalam kemenangan Prabowo. Secara kalkulasi politik tampaknya sikap Jokowi dimotivasi dua alasan utama, yakni optimisme Jokowi bahwa Prabowo Subianto sosok yang dianggap layak jadi penerusnya, dan posisi calon wapres yang diduduki anak kandungnya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Prabowo tampaknya sadar betul bahwa peran Jokowi dalam memenangkan dirinya merupakan utang budi politik tersendiri yang mesti mendapatkan kompensasi. Karena dalam politik tak ada makan siang gratis. Melansir Kompas ID, jika dianalisis kembali secara seksama sejak kampanye Pilpres 2024, Prabowo secara tegas mengidentifikasi diri sebagai bagian dari lingkaran politik Jokowi. Bahkan Prabowo secara terbuka menyampaikan komitmen bahwa pemerintahannya kelak akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Di bagian ini, Prabowo memposisikan diri berada dalam bayang-bayang Jokowi. Prabowo dinilai memperluas peluang memenangi kontestasi Pilpres. Prabowo sadar bahwa pengaruh Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden masih ampuh mempengaruhi publik. Bahkan keputusan Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres merupakan bagian dari upaya Prabowo memperjelas identitas sebagai pelanjut Jokowi. Lantas, apakah ini sebagai tuntutan melanjutkan legasi Jokowi? Pilihan sadar Prabowo mencitrakan diri sebagai pelanjut Jokowi memiliki konsekuensi tersendiri bagi dirinya saat telah resmi berstatus sebagai Presiden RI. Secara otomatis Prabowo dituntut melanjutkan legasi kebijakan yang telah dimulai Jokowi. Salah satunya adalah komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Sejak awal dilantik, Prabowo bergerak cepat memastikan keberlanjutan pembangunan IKN. Basuki Hadi Mulyono yang menjabat sebagai Menteri PUPR di era Prabowo diangkat sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto. Prabowo menargetkan pembangunan IKN bisa dirampungkan selama 4 tahun masa pemerintahannya. Pro kontra perdebatan di masyarakat tentang urgensi pembangunan IKN tidak menjadi bagian dari pertimbangan Prabowo. Baginya, IKN tak perlu lagi diperdebatkan, tapi ia sebuah program yang telah dimulai dan harus dituntaskan. Dari sisi sikap politik ini terdapat sikap politik tertentu dari Prabowo yang belum sepenuhnya bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi.